Agar cepat keluar dari kemiskinan, Kementerian Sosial menargetkan 85.000 KPM untuk mendapatkan 5 juta rupiah. Kementerian Sosial menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dengan anggaran yang sangat terbatas. Agar KPM bisa secepatnya sejahtera, oleh karena itu Kementerian Sosial akan memberikan bantuan bagi KPM PKH 85.000 keluarga berpotensi mendapatkan bantuan senilai 5 juta rupiah. Nah, siapakah KPM yang beruntung bisa mendapatkannya? Simak informasinya hingga tuntas. Dan bagi teman-teman yang selalu ingin mendapatkan update berita penyaluran PKH, BPNT, subsidi pemerintah, pastikan sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel Info Bansos. Dan sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bantuan yang selama ini kita terima mendapatkan berkah dan selalu lancar ya teman-teman. Yuk mari kita aminkan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, dilansir dari antaranews.com, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dengan anggaran yang sangat terbatas. Dalam rilis yang disiarkan oleh Kementerian Sosial di Jakarta pada hari Jumat, ia menerangkan program PENA memberikan bantuan sosial dalam bentuk permodalan usaha maksimal 5 juta rupiah serta pendampingan untuk memandirikan para penerima manfaat. Kita sulit mengatasi kemiskinan ekstrim dengan anggaran yang sangat terbatas Rp450.000 per bulan. Karena itu harus ada terobosan, kata Menteri Sosial. Oleh karena itu, pihaknya berharap para penerima bantuan sosial dapat menjadi mandiri dengan memperoleh penghasilan di atas upah minimum kabupaten kota. Ia menjelaskan anggaran untuk PENA tahun 2024 hanya untuk 85.000 keluarga penerima manfaat. Meski demikian, Kementerian Sosial menargetkan bisa meluluskan 100.000 keluarga penerima manfaat. Artinya, mereka kini tidak lagi menerima bansos dan sudah bisa mandiri dengan penghasilan di atas UMK. Beberapa pekan lalu telah turun surat dari Kementerian Sosial terkait bagi KPM yang memiliki potensi usaha dan siap untuk graduasi. Para pendamping PKH di setiap daerah akan melakukan pemutakhiran data para penerima bansos. Para penerima PKH yang memenuhi syarat akan didaftarkan sebagai calon penerima program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau program PENA. Data yang dikumpulkan oleh pendamping PKH di lapangan akan diverifikasi dan divalidasi Kementerian Sosial. Selanjutnya, Menteri Sosial akan menetapkan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan UMKM Bansos PENA sebesar 5 juta rupiah. Mungkin teman-teman pemegang kartu KKS aktif dan merupakan penerima PKH dan ingin menerima bantuan ini. Nah, apa sajakah syaratnya? Baik teman-teman, saya akan menjelaskan secara rinci agar teman-teman tidak gagal paham dan tidak gagal persepsi. Jadi, bantuan 5 juta rupiah ini adalah bantuan yang bernama PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nah, PENA adalah program pengembangan ekonomi yang mencakup berbagai jenis usaha seperti kerajinan, jasa, pangan, pertanian, atau pembibitan. Program PENA memberikan pelatihan dan modal untuk pengembangan usaha KPM. Pengumuman resmi mengenai bantuan ini telah diumumkan oleh Kementerian Sosial melalui Ditjen Sosial dengan nomor 592-DS-01-12-2022. Untuk saat ini Kementerian Sosial sudah beberapa gelombang hingga beberapa minggu ke depan melakukan pelatihan bagi KPM yang lolos mendapatkan bantuan PENA ini. Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan
pendapatan PENA adalah sebagai berikut. Merupakan penerima bansos aktif. Kemudian KPM setuju untuk keluar dari bansos jika telah menerima bantuan program PENA. Kemudian bantuan PENA ini diprioritaskan bagi masyarakat yang berusia antara 20 hingga 45 tahun. Dan syarat berikutnya yaitu tidak terdapat lansia dan disabilitas dalam kartu keluarganya. Diprioritaskan juga bagi penerima rumah sejahtera terpadu. Melalui program PENA ini, pemerintah berharap agar KPM yang berusia di bawah 40 tahun atau sudah bekerja dapat mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Nah, saya rasa ini adalah langkah yang sangat positif dan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Setelah setuju dengan persyaratan tersebut, maka teman-teman dapat memberitahukan ke pendamping PKH-nya masing-masing untuk nantinya diusulkan sebagai penerima bantuan PENA. Dengan adanya program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau program PENA, diharapkan usaha mikro dan kecil dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Bantuan ini akan membantu para pelaku usaha dalam menghadapi tantangan dan memperluas pangsa pasar. Bantuan ini akan membantu para pelaku usaha dalam menghadapi tantangan dan memperluas pangsa pasar. Berikut adalah tata cara pendaftaran PENA. Yang pertama, pendamping PKH di setiap daerah akan melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial. Penerima PKH yang memenuhi syarat akan didaftarkan sebagai calon penerima program PENA. Lalu selanjutnya Kementerian Sosial akan memverifikasi dan memvalidasi data yang dikumpulkan oleh pendamping PKH. Kementerian Sosial akan menetapkan siapa yang berhak menerima bantuan UMKM Bansos PENA. Calon penerima juga dapat langsung berkonsultasi dengan pendamping PKH di wilayahnya masing-masing. Penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas usaha, program PENA memberikan bantuan sebesar 5 juta rupiah kepada para penerima. Dana ini wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan produk usaha mereka. Selama proses pembelanjaan, petugas akan memberikan pendampingan langsung agar bantuan ini terserap dengan baik untuk modal usaha. Dengan demikian, dipastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk membantu perkembangan bisnis para penerima. Melalui program PENA, Kementerian Sosial yakin keluarga penerima manfaat KPM mampu didorong untuk naik kelas menjadi mandiri. KPM akan diberikan bantuan senilai 5 juta rupiah berupa modal keperluan usaha non-tunai pada 5 klaster: makanan, kerajinan, jasa, pertanian, dan peternakan. Bantuan program PENA ini sebelumnya pernah dilaksanakan di Surabaya pada saat Ibu Risma menjadi wali kota Surabaya. Dan PENA terbukti sukses mendorong ekonomi masyarakat Surabaya, terutama di daerah eks lokalisasi Doli. Sebagian besar bukti kesuksesan PENA adalah UMKM. Minat, semangat, kegigihan, konsistensi, dan ketekunan mengantarkan para peserta PENA berhasil meraih kata mandiri, bahkan maju. Beberapa persyaratan untuk mendapatkan bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara atau program PENA ini berbeda dengan bansos-bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Hal ini dilakukan agar semata-mata bantuan sosial dapat diterima tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan rencana. Jika teman-teman masuk dalam kriteria tersebut, maka bansos program Pahlawan Ekonomi Nusantara PENA maka nantinya akan menjadi calon penerima sebesar 5 juta rupiah. Sebagaimana komitmen pemerintah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di tanah air melalui berbagai program, ternyata membuahkan hasil yang baik. Nah, untuk itu, untuk pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia berupaya menambah program baru lainnya guna mempercepat akselerasi penurunan angka kemiskinan tersebut. Baik teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sajikan pada kesempatan kali ini. Like dan share ke media sosial teman-teman dan grup-grup teman-teman punya. Silahkan juga memberikan komentarnya dan tanggapannya dengan menuliskan di bawah kolom video. Saya Amran dan kru Info Bansos undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.